Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad serta para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan hidup dalam penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah di antara sahabat yang saat ini sedang kalut, sedang galau, sedang sedih, sedang kecewa, sakit hati, putus asa, merasa tidak punya siapa-siapa? Jika iya, maka jangan lewatkan video ini. Duduklah dan dengarkanlah sejenak apa yang akan kita bahas nanti. Semoga setelahnya akan hilang atau berkurang sedih, kalut, galau, dan rasa putus asanya, kemudian kembali kuat menghadapi dan menjalani segala persoalan hidup yang sahabat hadapi. Amin, Allahumma amin. Untuk yang mungkin belum bergabung, kami persilahkan untuk terlebih dahulu untuk bergabung. Bisa silahkan ditekan tombol subscribe-nya, jangan lupa notifikasi dan loncengnya agar setiap kami upload video yang baru Anda tidak ketinggalan. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah, Allah berkali-kali menegaskan di dalam Al-Quran bahwa dunia ini adalah permainan, kenikmatan yang semu, melalaikan dan menipu daya. Siapa yang jatuh cinta kepada dunia, ia akan tertipu olehnya. Karenanya pilihan terbaik agar kita tidak terkena tipuannya adalah mengurangi, atau kalau bisa mungkin sama sekali tidak tergiur dan jatuh cinta kepada dunia. Bukan berarti Allah melarang kita bersenang-senang selama hidup di dunia, namun yang penting adalah bagaimana kita tidak tertipu oleh kenikmatan dunia yang semu dan bersifat sementara. Kita ingat bahwa hidup di dunia ini adalah fana, tidak lama. Segala yang ada dan tercipta di dunia ini pun bersifat fana. Maka cukuplah kita tertipu dengan kenikmatan dunia ketika kemudian kita kejar dunia dan melupakan akhirat yang baqa, yang kekal selama-lamanya. Cukuplah manusia tertipu ketika ia mati-matian mengejar dunia sampai dengan mengorbankan akhiratnya. Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang menyiram tanaman-tanaman, yang mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menguning kemudian hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang pedih. Dan kehidupan dunia ini tak lain hanyalah kesenangan yang menipu daya, kesenangan dan permainan yang membuat kita akan menjadi lupa akan akhirat, membuat orang menjadi terpedaya, lalai, seakan-akan akan hidup abadi di dunia, sehingga orang kemudian berlomba-lomba, mati-matian mengejar dunia, lupa bahwa tujuan hidup di dunia ini adalah untuk mengumpulkan bekal untuk dibawa pulang ke akhirat. Padahal sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kalau kita mau berpikir, kehidupan dunia ini ternyata sebetulnya adalah kehidupan yang akan diliputi oleh dua hal, dua keadaan yang selalu saling bergiliran, bergantian, yakni antara tertawa sebagai lambang bahagia dan menangis sebagai lambang dari kesedihan. Antara dua hal tersebut, yakni antara sedih, susah, dan gembira, bahagia, keduanya ini akan datang silih berganti, saling bergilir, bertukar sebagaimana antara siang dan malam. Begitu juga panas dan dingin, hujan dan terang. Karenanya bagaimanapun panjangnya kita merasakan satu malam, maka sudah pasti esok pagi siang akan datang, fajar akan menyingsing, dan pagi akan menjelang mengganti hari yang telah hilang. Oleh karena itu, ada kalanya dalam satu kesempatan kita dipaksa harus bersedih hati, kecewa karena menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga serasa hidup ini seakan-akan membosankan, menyedihkan, memuakkan, karena beban yang sangat berat terasa begitu menyesakkan dada, sehingga kemudian kita harus menangis, bahkan menitikkan air mata, bahkan tidak jarang kadang-kadang sampai membuat rasa putus asa, membuat kita lupa kepada Allah yang telah memberikan karunia hidup di dunia ini yang sedemikian indahnya. Kita lupa bahwa kita masih diberi nafas, diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi dan melanjutkan kehidupan ini. Namun ada kalanya di kesempatan yang lain kita dipaksa harus tertawa gembira, sehingga serasa hidup di dunia ini sangat menyenangkan, membahagiakan, bahkan melenakan atau melalaikan, sehingga tidak sedikit kadang ada yang sampai lupa daratan, lupa kepada Allah yang telah memberikan karunia kenikmatan dan kebahagiaan atau kesenangan hidup, yang kemudian sampai lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, begitulah kegembiraan dan kesedihan akan selalu mempermainkan hati kita manusia, yang sebetulnya keduanya itu adalah merupakan ujian untuk mengetahui kadar keimanan dan kesadaran diri kita sebagai makhluk, sebagai manusia itu sendiri. Apakah kita mampu dalam segala keadaan tetap sadar sebagai hamba, sebagai manusia? Apakah kita masih bisa ingat bahwa adanya kita ke dunia ini semata-mata bukan untuk tujuan hidup di dunia, akan tetapi dunia ini adalah justru merupakan jembatan untuk kita menuju kehidupan yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Allah di dalam Al-Quran juga telah menegaskan bahwa kehidupan manusia ini akan diliputi dengan dua keadaan yang itu merupakan satu ujian buat manusia. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 140, Allah tegaskan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa kejayaan, kehancuran itu akan dipergilirkan di antara manusia, supaya Allah bisa membedakan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang ingkar atau kufur. Bahkan sebagiannya Allah jadikan sebagai syuhada. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita yang mengaku beriman, kedua hal tersebut atau keadaan tersebut haruslah membuat kita semakin meningkat keimanan. Karena kalau kita fikir betapa Allah Maha Adil, Allah menciptakan rasa antara sedih dan gembira yang itu tidak tertentu kepada segolongan saja.
Akan tetapi hal itu akan dirasakan oleh semua manusia, apapun keadaannya, bergantian, bergiliran. Orang kaya yang banyak harta tidak selamanya ia hanya berdiri dan tertawa gembira. Ada kalanya ia pun harus menangis, bersedih hati, sakit hati. Bahkan terkadang tangisannya, kesedihannya orang kaya itu sangat memilukan, karena memang biasanya kesedihan yang datangnya begitu tiba-tiba sangat mengagetkan dan memukul mental yang tidak siap menerimanya. Sementara di sisi lain, orang miskin, orang yang melarat, orang yang susah, tidak selamanya pula ia harus menangis menitikkan air mata. Ada kalanya ia pun dipaksa untuk tertawa gembira. Bahkan kegembiraan, kesenangan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang susah itu terasa sangat manis, karena memang biasanya kebahagiaan yang diterima oleh orang-orang susah meski kecil akan terasa sangat besar. Maka dari sini perlu kita sadari, begitulah sifat dunia yang tidak tetap, tidak lama, sekejap berganti, sekejap berubah. Itulah perumpamaan yang telah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti siang dan malam yang memang perlu dipergilirkan, seperti panas dan dingin yang sama-sama dibutuhkan, seperti hujan dan terang, sehat dan sakit, kaya dan miskin, bos dan karyawan. Semua itu adalah sunnatullah yang memang harus ada dan pasti ada, agar harmoni kehidupan ini terus berjalan. Di samping agar manusia ini bisa saling mengisi, bisa saling memberi, saling menerima, dan saling membutuhkan, yang semua sekaligus adalah sebagai ujian buat manusia. Ujian saat diberikan kekayaan, kesuksesan, apakah dia menjadi lupa daratan, menjadi sombong dan membanggakan diri, atau saat diberikan sebaliknya, apakah dia menjadi lupa diri, frustasi, menjadi putus asa dan kafir. Padahal sekali lagi semua hanya sebuah episode yang akan dipergilirkan. Itulah sunnatullah yang pasti terjadi. Tidak ada yang akan sehat terus sepanjang masa, tidak ada yang akan menangis terus sepanjang waktu, tidak ada yang akan tersenyum terus selamanya, dan tidak ada yang akan menderita terus sepanjang zaman. Semua adalah ujian dan tidak akan lama, sekejap akan berganti, sekejap akan berubah. Karena itulah memang sifat dunia. Meski ini diagung-agungkan oleh para ahli dunia, padahal ia sementara dan fana. Karenanya di balik itu, ketika hari ini engkau merasakan kesedihan, merasakan galau, merasakan kecewa, sakit hati dan lain sebagainya, maka bergembiralah, karena itu bertanda engkau masih berada di dunia. Engkau tidak sedang berada di alam mimpi, engkau tidak sedang berada di alam khayal, karena memang dunia isinya adalah ujian. Ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah memang tempat ujian bagi kita, utamanya untuk menguji apakah kita benar-benar beriman kepada Allah. Yang iman itu mengajarkan dua hal, menghadapi dua keadaan yang pasti akan bergilir, bergantian datang dalam episode kehidupan kita. Ketika kebahagiaan yang datang, apakah kita mampu bersyukur? Apakah kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT? Sebaliknya, ketika kesedihan, ketika kesusahan yang datang dalam episode kehidupan kita, apakah kita tidak lupa untuk bersabar? Apakah kita mampu untuk menerima, bersabar,
ikhlas atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.